Jemaat Tuhan yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama mengikuti ibadah online pada hari ini. Dimanapun Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang kita kasihi berada, kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari dengan kesehatan yang baik. Oleh itu, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa untuk kebaktian kita pada pagi hari ini, baik dalam yang memimpin puji dan sembah, dan juga bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, di mana Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Dan kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik di luar negara Tuhan Yesus, di rumah ataupun dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik ya Bapa di surga. Bahkan bagi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa di surga. Haleluya Roh Kudus. Kami panjatkan syukur Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom, salam kasih Tuhan Yesus kepada penonton-penonton yang menonton video ini pada saat ini. Pada saat ini mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bebas untuk menari, bertepuk, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan lagu kita, bersyukurlah dan lebih dari pemenang. Bersyukur ke dalam meletakkan
dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jemaat yang dikasihi, bagi sesiapa yang ingin memberi uang persembahan, Anda boleh menyalurkan ke account gereja melalui transfer ataupun online bank-in. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari saya mengajak para penonton pada saat ini untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita menyerahkan diri dan hati kita di dalam penyembahan kita, yaitu terima kasih Yesus dan layaklah segala bangsa. Dalam
selamat pagi Jemaat Tuhan. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan bagi Jemaat Tuhan yang ingin memberi persembahan secara umum maupun persepuluhan, sila transfer ke akaun gereja BM Sungai Ud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada pagi hari ini kita berdoa bagi persembahan yang telah kita sama-sama berikan. Dan kita mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan, baik bagi majlis gereja yang menguruskannya, maupun pekerjaan, maupun kesehatan jemaat Tuhan yang ada. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Sebentar tadi Tuhan Yesus kami telah memberikan wang persembahan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan tangan anak-anak-Mu yang telah menghulurkan persembahan ini ya Bapa di surga. Kami serahkan pekerjaan mereka di mana saja mereka berada ya Tuhan, baik yang bekerja di luar negara maupun bekerja kerajaan maupun swasta maupun bekerja sendiri maupun kebun-kebun mereka Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lebih lagi kami berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan, maupun keadaan yang ada di rumah maupun ada di mana saja ya Bapa di surga, kami serahkan dan kami kembalikan syukur ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi majelis gereja yang Engkau percayai untuk mengelolakan keuangan-Mu Bapa. Engkau urapi dan pakai majelis gereja untuk mengerjakan untuk keuangan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat bersama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita meneruskan bagian firman Tuhan, lebih dulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu, berkati setiap pribadi kami dimanapun jemaat berada. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu secara khusus. Kami belajar mendengar firman Tuhan pada saat ini. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki kesempatan untuk belajar menemukan firman Tuhan pada saat ini. Jadi kita akan belajar kalimat firman Tuhan yang kita akan lihat pada saat ini adalah di mana sempena kita tidak lama lagi untuk merayakan hari kebangsaan, yaitu merdeka. Di perkataan merdeka, 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 kita selalu laungkan dalam hari kebangsaan negara kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di posisi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup sudah dimerdekakan dari hidup dosa sehingga kita telah diselamatkan. Kita melihat satu teks firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat 22. Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacanya untuk kita. Ayat 17 berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan dan membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahan, ialah hidup yang kekal." Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat bahwa satu pembesaan yang telah diberikan Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu tentang bagi kehidupan mereka sebelum mereka menerima Tuhan Yesus, dan mereka hidup ke dalam belum diselamatkan, belum dimerdekakan. Setelah mereka percaya Tuhan, mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi, kita akan belajar satu pokok renungan untuk kita renungkan pada saat ini, yaitu kemerdekaan Kristen sebagai anugerah Allah. Kemerdekaan Kristen sebagai anugerah Allah. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sikap yang benar dari orang-orang yang telah dianugerahkan kemerdekaan oleh Allah adalah, kita akan belajar ada beberapa hal di sini. Yang pertama kita lihat yaitu selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan adalah dengan segenap hati kita, tanpa batas, tanpa limit. Jadi beberapa ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang mengucap syukur. Dengan pengucapan syukur kita seperti dalam Mazmur pasal 86 ayat 12 tentang pengucapan syukur, dan juga caranya untuk mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, bagaimana cara untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di posisi kalau kita lihat dalam perjanjian lama, yaitu mempersembahkan korban dan berbaur kepada Tuhan. Mereka dalam perjanjian lama itu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan membawa domba yang baik dan yang sehat dan mempersembahkan kepada Tuhan. Dan juga dalam Mazmur 28 ayat 7 dengan puji-pujian. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan,
hidup dalam kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah kita orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam apapun keadaan kita, di posisi hidup kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan puji-pujian kita menandakan kita sudah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita di dalam posisi hidup kita dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini kita lihat itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, apakah kita sudah selalu bersyukur selama ini, dan di manakah tempatnya kita bersyukur? Jadi firman Tuhan berkatakan selalu bersyukur dimanapun kita berada dan posisi hidup kita. Jadi kemerdekaan Kristen, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang dianugerahkan dalam kehidupan kita adalah orang yang selalu bersyukur. Yang pertama kita lihat. Jadi yang kedua kita lihat adalah bagi orang yang dimerdekakan secara hidup, sudah percaya kepada Tuhan, dianugerahkan Tuhan adalah orang itu memelihara kemerdekaan yang ada dalam hidupnya. Memelihara kebebasan yang Tuhan yang telah berikan dalam kehidupannya. Yaitu kita lihat dosa akan mempengaruhi hidup manusia. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tidak memeliharanya, maka dosa akan mempengaruhi hidup manusia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dosa yang bagaimana? Banyak hal dosa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Seperti berzina, pencabulan, kecemaran, dan juga kedurhakaan. Seperti dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa kalau kita tidak memelihara kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka dosa akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita sebagai contoh, seperti semut. Kita lihat semut itu hanya kecil. Tapi apabila dia memakan jenis makanan ataupun manisan yang dia ingin makan, dia semakin lama semakin banyak dan juga dia boleh menghabiskan. Dia boleh memecahkan, dia boleh membuat makanan yang dia inginkan itu sampai habis dan sampai hancur. Jadi kalau kita lihat demikian dosa yang memengaruhi hidup kita, kalau kita tidak memeliharanya dengan baik. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus pelihara kemerdekaan. Peliharalah kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi untuk mengatasi supaya kemerdekaan kita tidak hilang, tidak lupus, dan sentiasa dalam kehidupan kita, kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita sebagai orang yang merdeka telah diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu kita harus berwaspada terhadap pekerjaan iblis. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, perkataan pekerjaan iblis ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begini? Semakin kita kuat mencari Tuhan, semakin kita percaya dengan Tuhan, dan semakin itu cobaan kuasa iblis datang ingin mencobai kita. Maka dengan itu kita harus waspada terhadap pekerjaan iblis supaya jangan kita jatuh di dalam dosa. Karena pada hari ini banyak sekali cobaan yang datang mencobai hidup kita. Bahkan hidup kita, orang yang ada di dunia, di norma baru pada hari ini. Cobaan datang semakin hari semakin membuat iman kita semakin lemah. Mari kita berwaspada, jaga-jagalah, hati-hatilah dengan keadaan kehidupan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang kedua, bagi hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dengan kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita memelihara kemerdekaan itu dalam hidup kita. Itu yang kedua kita lihat. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga kita lihat bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kemerdekaan yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya adalah orang yang menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran, menjadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang pengikut Kristus yang mau inginkan kebenaran daripada firman Tuhan. Roma 6 ayat 13 kita lihat yang berkata begini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, kata firman Tuhan. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Tetapi sekarang sudah percaya, telah dimerdekakan, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan menjelaskan tentang senjata kebenaran. Hidup dengan orang yang penuh dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi memang dahulu kita sebelum percaya kepada Tuhan, kita hidup dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Kita hidup dengan penuh dengan kelaliman dan hidup dalam dosa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu kita menjadi hidup orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi seorang yang sudah menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup kita sebagai orang menjadi senjata kebenaran. Hidup kita akan menjadi sebagai senjata kebenaran, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dosa
yang kita hadapi, kesalahan yang kita sering dihantui dalam kehidupan kita pada hari ini harus dibuang, harus dihapuskan. Karena bagi orang yang menjadi hamba kebenaran adalah orang itu harus membuang segala kelaliman, segala dosa, segala belenggu, segala masalah yang datang dalam kehidupannya. Dalam Matius pasal 5 ayat 30 menyatakan kita harus membuang dosa, segala apapun yang kita hadapi dalam dunia pada hari ini. Jadi jemaat yang saya kasihi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, seperti dalam Roma 6 ayat 13 ini. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan, waktu kita menyerahkan kata firman Tuhan, tubuh kita, hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan menjadi senjata Allah. Maksudnya kita akan menjadi seorang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan cobaan apapun datang, rintangan apapun datang, dan Tuhan tetap ada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat bagi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi hamba dalam kebenaran. Yang seterusnya bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen yang telah mengenal Tuhan, yang diberikan anugerah kepada kita adalah orang itu harus berbuah. Jadi harus berbuah, harus menghasilkan buah, harus menghasilkan sesuatu yang akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita dan juga kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat, menghasilkan buah adalah kehendak Tuhan bagi orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang yang selalu berbuah inilah orang yang akan dipilih dan dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupannya. Jadi mari kita meresponi firman Tuhan. Bagi kehidupan orang yang sudah dimerdekakan dalam hidupnya, dan orang itu akan menghasilkan buah senantiasa dan mengeluarkan hasil yang baik dan juga memberikan kesaksian yang baik dan tidak akan pernah berkesudahan dan tidak akan pernah berkekurangan dalam hidupnya, dan imannya terus diberikan kekuatan daripada Tuhan dan imannya terus teguh dan pengharapannya hanya berharap kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kemerdekaan tidak bermakna dan juga tidak berarti dan tidak ada bermanfaat jika kemerdekaan itu tidak diisi dengan hal-hal yang memajukan kemerdekaan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melihat perkataan kemerdekaan. Kemerdekaan tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya jika kemerdekaan itu tidak diisi, tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, dan tidak dipakai dengan sepenuhnya dalam hidup kita untuk memajukan kemerdekaan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, sama juga dengan kehidupan kita pada hari ini. Bagi kita orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah bebas dalam dosa, hukum dosa, sudah diselamatkan, percaya Yesus. Jadi bagaimana hidup kita? Dan apa posisi kita? Apakah kita sampai hari ini sudah merasakan kita sudah cukup bebas? Dan di manakah kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan yang diberikan Tuhan, yang sepenuhnya yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat dalam hal ini supaya kita harus sentiasa bersyukur kepada Tuhan dan juga memelihara kemerdekaan kita dengan sepenuhnya dan berwaspada dan juga menjadi hamba kebenaran. Sentiasa orang yang percaya kepada Tuhan menghasilkan buah dan memberitakan Injil, hanya kebenaran firman Tuhan. Itulah kehidupan orang yang dimerdekakan. Dan juga yang seterusnya yang kita lihat di sini, orang itu selalu menghasilkan buah, menghasilkan berkat kepada orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan ini. Bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan dalam kehidupan kita sudah dimerdekakan dalam Kristus dan dianugerahkan dalam kehidupan kita, kebebasan yang Tuhan berikan. Mari kita menjadi orang yang sentiasa mengucap syukur kepada Tuhan, yang selalu bersyukur atas apapun keadaan. Dan juga marilah kita sebagai orang yang sentiasa memelihara kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dan juga marilah kita menjadi sebagai seorang hamba Tuhan, seorang anak yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi hamba kebenaran yang sentiasa taat dan patuh kepada firman Tuhan. Dan juga marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang diberikan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi orang yang senantiasa menghasilkan buah, sentiasa menghasilkan berkat, menjadi berkat kepada orang lain, menjadi satu bersaksi kepada orang lain, menyatakan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita meresponi firman Tuhan ini. Hidup kita, walaupun secara manusia, secara hidup kita di luar jasmani kita hari ini, dengan kita sentiasa melaungkan
merdeka, 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 hari kebangsaan kita setiap tahun. Dan apakah kemerdekaan secara rohani itu sentiasa ada dalam kehidupan kita? Mari kita meresponi bahwa hidup kita yang sudah dibebaskan, yang dimerdekakan hari ini. Dan pasti waktu kita mengandalkan tentang ajaran firman Tuhan yang kita sudah baca ini, selalu bersyukur dan memelihara kemerdekaan itu menjadi hamba kebenaran dan selalu menghasilkan buah. Dan itulah bagi kehidupan kita orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan biarlah kehidupan kita diberkati Tuhan di masa akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Firman Tuhan ini akan terus memberkati setiap jemaat dimanapun berada. Posisi kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan dan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus kehidupan kami akan dimerdekakan. Bagi kami sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, berkati hidup kami, sertai kami dalam apapun situasi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dan renungan firman Tuhan sampai di sini yang saya bawakan untuk kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai pada minggu akan datang dalam pelayanan kita secara online. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Amin.